Kemudian takbir yang ketiga di dalam salatul janazah, kita baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Jikalau dia mayit seorang laki-laki, jika dia seorang mayit perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Apa faedahnya? Jika orang ahli maksiat kita mohonkan ampun, apa gunanya jika orang ahli berbuat kemungkaran kemudian dimohonkan ampun? Allahumma gfirlahu, ampuni dia ya Allah, warhamhu, sayangi dia ya Allah, wa'afi wa'fanhu, maafkan dia ya Allah. Sedangkan dia berani kepada Allah, sedangkan dia menentang perintah Allah, sedangkan dia tidak pernah menunjukkan taat keimanannya kepada Allah semasa hidupnya, maka itu hanya sekedar hakul adami. Seorang mayit dari kaum muslimin mati kita salatkan, bukan berarti permohonan ampun kita akan menyebabkan ahli maksiat diampuni seketika itu juga. Dia akan terus dihisab, bahkan kuburan setelah menunggu dia, cepat bawa ke sini, cepat bawa ke sini. Sujaul aqra, ular satu badan 7 kepala sudah menunggu di liang lahatnya yang akan mematuknya terus sampai datang hari kiamat. Bumi akan menghimpitnya sampai tulang belulangnya remuk, dan kemudian dibuatkan utuh kembali, diremukkan lagi. Kemudian kuburnya menjadi corong daripada api neraka, hufrah min hufarin nira, sampai datang hari kiamat. Itu kalau kita mohonkan ampun, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Apakah membebaskan orang itu dari azab kubur? Tidak. Itu hanya hakul adami, hak kemanusiaan. Jangan dia kita perlakukan seperti binatang. Mati kita lempar ke kali, kita buang ke tong sampah, atau biarkan di pinggir jalan. Sekalipun saya punya guru Syekh Hasan Asy'ari tidak mau diundang mensalatkan jenazah yang beliau tahu jenazah itu tidak melakukan salat 5 waktu. Tapi hakul adami, beliau katakan undang yang lain saja untuk mensalatkan, jangan saya. Karena memang orang yang tidak salat 5 waktu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, penentang yang paling keras kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita yang membaca istighfar selesai salat sekurangnya 3 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, itu maknanya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Allazi la ilaha illa huwa, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Al-Hayyul Qayyum, Zat yang Maha hidup dan berdiri sendiri. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kembali kepadanya. Kalau ini kita baca 3 kali, 3 kali 5, 15 kali setiap hari kita bertobat kepada Allah. Maka bagaimana Allah tidak akan menerima taubat? Sedangkan Allah Tawwaban Rahiman, yang banyak menerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Jika kita jasad sudah terkujur, dimohonkan ampun oleh orang yang salat jenazah atas raga kita. Sebelum kita dimohonkan ampun oleh para pesalat jenazah kita, Allah telah ampuni segala dosa-dosa kita. Takbir yang keempat adalah salam. Salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam, bukan hanya kepada orang jamaah yang ada di sebelah kanan kita. Kalau imam, salam pada siapa? Karena sebelah kanan imam tidak ada orang, sebelah kiri imam tidak ada orang. Maka salam ke kanan, salam ke kiri adalah salam untuk para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang beriman, jasad raga orang beriman, ketika dia terkujur jasadnya, ruhnya telah kembali kepada Allah, jasadnya akan kembali ke bumi dari mana dia dicipta. Semuanya telah Allah persiapkan untuk menerimanya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut kubur menjadi taman daripada taman surga yang Allah jadikan. Itulah kubur
yang menjadi tempat seperti tidurnya pengantin baru bagi orang yang beriman. Itulah kubur yang menjadi tempat kenikmatan yang Allah kirimkan dari sisi Allah. Itulah yang Allah firmankan buat para syuhada. Jangan kamu katakan orang yang mati di perjuangan di jalan Allah mereka adalah mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka semuanya hidup di sisi Allah Tuhan mereka, dan mereka diberikan rezeki sampai datang hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca sekali saja. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis, Imam Ahmad dan lain daripada keduanya dari sahabat Sauban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salati, apabila telah selesai dari salatnya, setelah beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan astaghfirullah salasan. Jadi ada astaghfirullah juga cukup, ada astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Sekurangnya astaghfirullah saja 3 kali, itu pun pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan indah dikit banget ya, astaghfirullah. Tapi kalau astaghfir la makna, enggak ada artinya. Astaghfir, apa? Enggak ada. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. 3 kali itu diucap. Kemudian zada fi riwayatil Bazzar. Kemudian ada tambahan pada riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar. Wa masaha wajhahu biyadihil yumna. Kemudian setelah Rasulullah mengucap salam selesai salat, sebelum istighfar tadi, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanan. Ya, dengan mengusap dengan tangan kanan. Jadi selesai salam bukan begini, tangan dua-duanya, satu tangan aja, tangan kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi, begini, bukan begini. Kalau amin begini, selesai amin begini. Tapi kalau salam selesai sholat, tangan kanan satu saja yang mengusap ke wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi, gerakan tangan seperti ini. Alhamdulillah, baru kita istighfar. Setelah kita istighfar, kemudian kita baca, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu yang ada di hadis ini, yang umum di masyarakat kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal. Pakai itu, jangan pakai yang ini. Kalaupun pakai yang ini boleh sependek-pendeknya. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memiliki keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara selamat jangan bilang bagus gua agak meleng, bagus gua ngindar. Bukan. Saudara duduk di bawah bunduren jatuh, kemudian meleset, bagus kagak kena. Bukan. Bisa Allah kendaki mencret kalau kita kena. Saudara jalan selamat, senggolan dengan motor, enggak jatuh, bagus, saya lagi siap. Bukan. Allah yang berikan kita keselamatan. Enggak pakai sekarang, untung masih kena itunya, coba kena ini. Bukan begitu ngomongnya. Itu omongan zaman dulu. Yang kalau lewat kali nyebrang tuh datuk numpang liwat, itu zaman dulu. Kalau hujan, anak kecil bilang hujan yang gede, anak kambing mau mandi. Itu zaman dulu. Sekarang zaman tauhid, zaman akidah, semuanya harus kembali kepada Allah. Dulu masih banyak ancak. Ya,
Nah, banyak yang nyaut berarti. Dulu banyak ancak, turunan, angker orang kepreset jatuh kesambut, pasang ancak. Isinya tuh ancak ayam kampung dipanggang, enak bener. Kita pengen kagak boleh, ongkuan buat setan. Sekarang habis zamannya itu, jalan turunan. Di sini terkenal turunan Jiut. Jujuk banget itu dia. Yang enak katanya tukang becak kalau di turunan. Grosir aja. Baca apa? Subhanallah, 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 sampai ketemu rata. Nanjak, baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ketemu rata. Habis sudah masa-masa begitu. Lewat jembatan, katanya sering banyak orang nikung, kagak buku-buku, katanya nenek-nenek nyebrang lain-lain. Habis masanya kita ngasih klakson, tetet, tetet, habis. Pakai lampu dim-dim-dim, habis. Baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, atau baca Subhanallah wa bihamdi. Baca itu. Yusabbihur ra'du wal malaikah, dan lain semuanya makhluk di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah. Kali ke apa ke semuanya dia bertasbih memuji Allah. Baca Subhanallah wa bihamdi. Habis sudah masa-masa begitu. Apalagi yang kita baca dalam salat, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah zat yang memiliki keselamatan, wa minkas salam, dan keselamatan itu dari engkau ya Allah. Keselamatan itu dari Allah, bukan karena kita siap siaga, bukan karena kita menghindar, bukan karena kita kuat, bukan karena kita banyak duit, bukan. Keselamatan itu dari Allah. Wa minkas salam, keselamatan itu dari engkau ya Allah. Tabarakta ya Zal Jalali wal Ikram, engkaulah ya Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, dan engkaulah wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka kalau kita disanjung, dipuji orang, jangan kita bangga, karena yang berhak menerima pujian dan sanjungan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, di dalam zikir kita dididik supaya selesai sholat kita keluar, berkumpul dengan masyarakat, akhlak kita, akidah kita dan akhlak kita sudah cakep. Wa rawa Muslim aidan 'anil Ghairah ibni Syu'bah kataba ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati wa sallama qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis juga dari Ghairah bin Syu'bah menulis kepada Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat dan dia bersalam, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Hafal banget. Saya kalau ngamalin ini orang yang sok banget amal, kayaknya habis yang mas sekalian. Ini pakai ini. Wah, sombong banget orang pakai ini, saya pakai. Gak habis pokoknya. Cuman saya jahat amat kalau begitu. Dulu, kapan? Dulu. Sekarang itu udah 47. Ya, udah ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ya,
Guna pokoknya apa aja dia punya 15 kayak motornya bures habis. Ya, ini saya kasih tahu artinya. Saya sampaikan artinya. Rasulullah apabila selesai sholat, beliau bertahlil. Tahlilnya tapi panjang. Begini tahlilnya. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sendiri. Kagak ada yang lain. Allah sendiri. La syarika lahu. Enggak ada sekutu bagi Allah. Diri kita jangan dibawa-bawa, diri kita yang begini begitu, bos kita, tuan kita yang begini begitu, kagak usah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, kekuasaan milik Allah. Tuh, kekuasaan milik Allah. Ada orang sok kuasa banget, ini habis besok dipecat dia. Walahul hamdu, pujian bagi Allah. Ada orang sok bertantang bertenteng, dipuja-puji senangnya. Walahul hamdu. Pujian punya Allah, besok dia dihinakan habis. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu itu qadir, maha menentukan. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la mani'a lima a'taita. Tidak ada ya Allah yang mencegah atas apa yang kau berikan. Gak ada. Kalau Allah mau berikan kita pakai ngalang-ngalangin, kagak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Saya kan suka diundang ya mas sekalian. No, orang jualan masa baru dimasak pagi jam 8 katanya udah asem, basi. Apa-apaan jualan pakai yang begini orang. Ada lagi, awas lu jualan sayur. Jualan sayur, awas kalau jam 3 dia mau belanja ke pasar, ada orang telanjang depan dia, ketakutan, warung bangkrut, pulang kampung. Ada lagi, kalau lu sampai kuat sebulan jualan soto, kuping gua lu iris buat tambahin soto. Begitu katanya. Iya, ayo dagang, saya tungguin. Lewat sebulan, ambil kupingnya, berani apa enggak? Sok bener, kita punya doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Punya doa kita ini. Lah dia apa kekuatannya? Jadi segala orang dagang sayur direcok-recokin cara begitu. Ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Juga ya Allah, apa yang engkau beri, apa yang kau tidak beri, enggak ada. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan atas kuat dan tidak ada yang memberi atas apa yang kau tidak beri. Kalau Allah nggak kasih kita, biar caranya kita biar supaya dapat, kagak bisa. Allah kagak kasih kita nih, bagaimana kayak caranya supaya dapat, kagak bisa. Maka jangan jadi orang penasaran. Orang penasaran ngikutin hawa nafsu. Udah biarin, yang kita pengen rambutnya ikal, dapatnya lurus, udah biarin, ikhlasin. Pokoknya puding begini aja, stres saudara. Ada yang bujangan gak yang kira-kira? Stres, ngarepin yang matanya lentik. Lah Allah kasihnya matanya kagak lentik kok, protes. Lah kagak biarin awet kagak kawin. Masya Allah dia kagak kawin. Man raqiba an sunnati falaysa minni. Orang kagak kawin karena milih idenya dia, egonya dia, bukan golongan daripada umat Rasulullah SAW. Wala radda lima qadaitah. Ya Allah, nggak ada yang bisa nahan apa yang telah engkau tentukan ya Allah. Nggak ada yang bisa nahan. Makanya saya yakin kalau Allah nggak pernah telat. Saya bisa telat datang ke sini. Kemarin itu sepi amat, nggak taunya udah tahlil kelar. Kemarin alhamdulillah belum mulai tahlil, udah kelar tahlil, telat. Sekarang saya pengen cepet-cepet. Tepatnya itu bagaimana? Hanya Allah yang tepat, manusia enggak. Coba undangan jam 10, ada jam 10 duduk nyampe. Ada yang kurang, ada yang keliwat. Yang pas itu Allah. Itu namanya takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada makhluk yang bisa nahan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu ngaku ya Allah, saya masih cinta sama orang tua saya masih sayang.
Kodok-kodarnya sampai ajalnya tidak bisa. Jamaah, kalau saya sampaikan bagaimana kehilangan saya 2 orang tua. 1 nganterin saya tes di IAIN, giliran wisuda Allah panggil. 2 saya kepengen bahagiakan si emak, baru giliran udah mulai ilmu manfaatnya, doain tiap tahajud, Allah panggil sakit. Saya zikir itu ribuan, saya zikir. Habis zikir saya minta pada Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Gak bisa kalau ajal sudah sampai. Wala rada lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi, tidak memberikan manfaat pada orang yang memiliki harta, yang kaya dengan hartanya, minka indak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, al-jaddu yaitu kekayaannya. Emang Allah bisa disuap? Allah bisa disodor? Allah bisa dibebein? Enggak bisa. Kalau Ustaz bisa. Saya kasih contoh, Ustaz bisa. Saat malam Jumat turun tanah orang tua saya, siap bawa jamaah Ustaz ya? Siap, saya bawa. Berapa orang? Terus banyak-banyaknya bawa. Itu si mayat, ini menyata bukan dongeng. Itu si mayat sembahyang kagak kok. Sholat kagak itu mayat. Bisa disuap Ustaz mah. Jamaah juga, ayo ikut tahlilan, terpulang ke besek, bisa. Allah nggak bisa, Allah mah. Kesel buat si tahlilan sampai doa, jangan saya baca doa ya Allah. Bener-bener saya nggak baca doa. Bener, saya minta Pak ya, undang lagi dah. Saya minta jangan saya baca doa, jangan. Kagak guna jamaah sekalian. Itu orang yang punya duit kan, emang orang gak pakai duit apa bikin acara 7 hari, 40 hari gak pakai duit emangnya? Bukannya duit yang kita makan, beli nasi kan pakai duit itu, beli lauk. Ya, coba orang kagak punya, lah kagak bikin, nggak ada urusan apa-apa, hukumnya nggak wajib. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala 100 orang itu tahlilin dia nggak ibadah, dia nggak taat pada Allah, Allah nggak bisa disuap pakai begitu, nggak bisa. Ustaz, saya bikin haul. Ustaz punya teman Ustaz? Punya. Bikin khatam Quran di rumah. Siap. Ustaz sejuta dikasih. Alhamdulillah. Senang itu Ustaz. Tapi dia, Allah urusannya, ini dia doanya. La wala yanfa'u zal jadi minkal jadi. Masya Allah. Wa innama yanfa'uhu wa yunjihi. Apalah yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita al-amalus saleh, amal saleh kita. Bukannya tahlil tadi biar kata kita dikurangin azab kita di dalam kubur karena kita maksiat nggak ibadah. Kita wasiat nanti kalau bapak mati hidangan 40 hari kebuli siapa? Dah kagak nggak ngaruh mau kebulinya kebokeh sekalian, nggak ngaruh. Pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berpengaruh di sisi Allah amal saleh kita. Kaqaulihi ta'ala, apa dasarnya? Saya sampaikan begini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta, anak, zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Anak senang, kita senang. Anak sukses, kita senang. Anak kaya, kita senang. Jangan senang dulu. Bukan itu di sisi Allah yang paling baik. Duit banyak kita senang. Emang bisa duit mentalkin kita, saya tanya. Jamaah sakaratul maut 100 juta taruh di kuping kanan, bisa dia bunyi la ilaha illallah, bisa? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa jamaah sekalian harta itu. Anak banget bangga-bangga, bukan itu. Al-malu wal banuna hanya zinatul hayati dunia. Berhenti sudah kita, anak rezekinya anak, yang penting saya amal soleh. Begitu. Wal baqiyatus salihat, tapi yang
amal saleh yang kekal lebih baik di sisi Allah daripada harta dan anak perhiasan dunia dan sebaik-baik harapan tujuan kita. Jadi ditafsirkan dalam surat Al-Kahfi, baqiyatus shalihat itu zikir subhanallah walhamdulillah. Bareng-bareng sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang paling baik. Warwa Muslim aidan an Abi Zubair qala kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jamaah, itu yang tadi jangan ditinggalin ya. Allahumma anta salam, Allahumma la ilaha illa anta, jangan ditinggalin. Saya nggak ngerti artinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting udah ketanam iman keyakinan kita. Di mana saja kita berada, semoga yang usaha diberkahi Allah Subhanahu wa taala, usahanya diberkahi Allah, keluarganya dilindungi, dipelihara Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala kerusakan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin azim wa atubu ilayk tawbatan nasuha. قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.